Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas soal matematika. Ayo kita berlatih 9.1. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Kalau kita amati grafiknya anak-anak, ini sumbu X menyatakan merek TV dan sumbu Y menyatakan banyak TV yang terjual. Untuk pertanyaan A, pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Kalau kita amati pada grafik garis ini anak-anak, yang paling banyak terjual adalah ini yang tertinggi, yaitu 22 TV. Itu adalah merek D. Ibu tulis di sini merek D, Ibu tulis di bawah. Selanjutnya yang paling sedikit terjual adalah di sini ada dua anak-anak. Ini TV merek A 12, TV merek E juga 12. Ini jadi yang paling sedikit terjual adalah merek A dan E. Ibu tuliskan di sini. TV yang paling banyak terjual adalah merek D dan TV yang paling sedikit terjual adalah merek A dan E. Selanjutnya pertanyaan B anak-anak. Berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Baik. Berdasarkan diagram ini, diagram garis ini, mari kita hitung anak-anak, dimulai dari TV merek A, kita jumlahkan 12, ditambah dengan B 20, ditambah dengan merek C 16, ditambah dengan merek D 22, ditambah dengan merek E 12, dan ditambah merek F anak-anak, merek F 18, dan ditambah terakhir merek G ada 14. Ini kalau kita total semuanya jumlahnya ada 114 TV. Jadi total TV yang terjual pada bulan Januari adalah 114 TV. Soal nomor 2 anak-anak. Diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas 9 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Ini ada diagram garis anak-anak. Data banyak siswa kelas 8 SMP Ceria. Untuk sumbu X-nya menyatakan tahun dan untuk sumbu Y-nya menyatakan banyak siswa. Kalau kita amati tahun 2007 banyak siswanya 100, 2008 120, 2009 140, 2010 130, 2011 150, 2012 160, dan 2013 180 siswa. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Jelaskan alasanmu. Baik, Ibu bahas soal nomor 2 anak-anak. Kita mulai menghitung dari banyak siswa perempuan tahun 2007 anak-anak. Total siswa tahun 2007 adalah 100 siswa. Selanjutnya banyak siswa perempuan. Kita hitung anak-anak. Banyak siswa perempuan adalah 55%. 55% dari 100 siswa. Ini sama dengan 55 per 100 dikali
100. Ini kalau kita coret-coret bagi 1 dibagi 101 dibagi 101. Berarti banyak siswa perempuan pada tahun 2007 adalah 55 siswa. Selanjutnya tahun 2012 anak-anak, total siswa tahun 2012 itu banyaknya ada 160 siswa anak-anak sesuai diagram garis tadi. Selanjutnya kita cari banyak siswa perempuannya. Banyak siswa perempuan ini sama dengan ada 40% anak-anak. 40% dari 160 siswa. Ini kalau kita hitung, ini 40 per 100 dikali 160. Kita sederhanakan anak-anak, nolnya dicoret 1, 2, 1, 2. Tinggal 4 dikali 16, 4, 2, 64 siswa. Baik, tadi pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Ini tadi sudah kita hitung, banyak siswa perempuan pada tahun 2007 15 siswa dan 2012 64 siswa. Ternyata tahun 2012 siswa perempuannya lebih banyak dibanding tahun 2007. Jadi kesimpulannya tidak dapat anak-anak. Ibu tuliskan di sini. Tidak dapat karena setelah dihitung persentase siswa perempuan dari total siswa ini jumlah siswa perempuan tahun 2012 lebih banyak daripada tahun 2007. Soal nomor 3 anak-anak. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. Mari kita amati data flash disk dalam diagram lingkaran ini anak-anak. Data buku ajar 40%, foto 20%, musik 20%, file yang masih kosong 10%, dan file lainnya 10%. Kita mulai dari soal A. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan. Baik, ini Ibu bahas untuk soal A anak-anak. Kapasitas flash disk tadi adalah 4 GB atau 4000 MB. Kalau kita amati dari sini, file buku ajar baru yang kapasitasnya, Ibu tulis di sini. Kapasitas file buku ajar baru adalah 750 MB. Kalau kita amati pada flash disk ini, file yang masih kosong, kapasitas yang masih kosong adalah 10%. Ibu tuliskan di sini anak-anak. Kapasitas
file yang masih kosong anak-anak. Kapasitas file kosong adalah 10% dari seluruh kapasitas dari flash disk, yaitu 10% dari 4000 megabyte. Ibu tuliskan di sini sama dengan 10/100 dari atau dikali 4000 megabyte. Ini tinggal 11212. Ini sama dengan 400 megabyte. 400 megabyte yang tersedia yang masih kosong anak-anak. Sedangkan ini yang diperlukan adalah 750 megabyte. Jadi apabila ditanya apakah mencukupi, kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jawabannya tidak mencukupi anak-anak. Ibu tuliskan di sini. Tidak mencukupi. Karena kapasitas file ajar baru yang besarnya 750 megabyte lebih besar dari kapasitas file yang kosong atau tersedia, yaitu tadi berapa anak-anak yang tersedia? 400 megabyte. Soal B anak-anak. Jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Baik anak-anak, Ibu bahas untuk soal B. Di sini file musiknya adalah 20% anak-anak. Ibu tuliskan di sini kapasitas file musik. Kapasitas file musiknya adalah 20% atau 20/100 dari 4000 megabyte anak-anak. Ini sama dengan 1212 berarti 800 megabyte. Tadi yang diperlukan 750 megabyte dan sudah ada 400 anak-anak, kekurangannya 300. Ibu tulis di sini kekurangan kapasitas untuk file data buku ajar baru adalah 350 megabyte anak-anak. Tadi kekurangannya 350 megabyte atau tadi 750 megabyte dikurangi 400 megabyte yang kosong. Jadi kurangnya adalah 350 megabyte. Ini 350 megabyte ini berapa persen dari kapasitas file musik? Kita hitung anak-anak. Ini 350 megabyte ini adalah kita persentase dari kapasitas musik anak-anak. 800 megabyte kita jadikan dalam bentuk persen. Ini sama dengan 1212. 350 dibagi 8. Ibu hitung di sini. 350 dibagi 8, 4, 32, 30, 24, 6, tambah koma, tambah 0, 7, 56, 40, 5, 40. Berarti 43,5
43,75%. Jadi, file musik yang harus dihapus adalah 43,75%. Soal nomor 4 anak-anak. Tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Reta. Dia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB tersebut. Akan tetapi, dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Jelaskan jawabanmu. Baik, di sini ada album A sampai dengan I anak-anak, dan kapasitasnya ada di sebelah kanan. Tadi kapasitas file data buku ajar baru adalah 750 MB, file yang kosong adalah 400 MB. Jadi kita memerlukan lagi 350 MB. Kita bisa ambil 3 album anak-anak. Di sini ada album C 125 MB, album E 152 MB, dan juga album F 95 MB. Ibu bahas soal nomor 4 anak-anak. Tadi kapasitas file data baru yang ingin dimasukkan adalah 750 MB anak-anak, sedangkan file kosong yang masih tersedia yaitu 400 MB. Kita bisa menghapus 3 file. Ini kita coba menghapus 3 file, yaitu album C anak-anak ditambah dengan album E ditambah dengan album F. Ini album C 125 MB, selanjutnya album E 152 MB, dan album F 95 MB. Ini kalau kita jumlahkan menjadi 372 MB. Kalau kita jumlahkan dengan file kosong, ini 400 MB. Kita jumlahkan dengan file yang dihapus 372 MB. Kita bandingkan dengan 750 MB yang ingin dimasukkan. Di sini 772 MB. Di sini 750 MB. Ini lebih besar anak-anak, berarti ini cukup. Bila ditanya, apakah mungkin bagi Reta memasukkan file data buku ajar baru ke flash disknya? Jawabannya adalah mungkin. Ibu tulis di sini anak-anak. Mungkin karena kapasitas file yang tersedia setelah menghapus 3 file musik lebih besar dari kapasitas file data buku ajar baru. File buku ajar baru. Soal nomor 5 anak-anak. Sains. Data panjang kecambah dalam kondisi lingkungan yang gelap dan terang selama 7 hari disajikan dalam grafik berikut. Pertumbuhan kecambah dalam 2 kondisi yang berbeda. Di sini ada diagram garisnya anak-anak. Untuk yang berwarna merah ini di tempat yang terang, pertumbuhan di tempat yang terang. Untuk yang berwarna biru ini pertumbuhan di tempat gelap. Untuk sumbu X-nya ini hari ke, untuk sumbu Y-nya adalah tinggi dalam sentimeter.
Kalau kita amati untuk yang berwarna merah ini yang normal anak-anak, sedangkan untuk yang biru ini yang lebih cepat pertumbuhannya ini disebut dengan mengalami etiolasi. Soal A anak-anak. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Bagaimana kalian menentukannya? Baik, kita menentukan dengan melihat selisih dari ini diagram garis yang berwarna biru ini, karena yang lebih tinggi kita kurangi dengan di tempat yang gelap. Kalau kita amati anak-anak, di sini 1,2 dengan 1,1 berarti di sini selisihnya 0,1. Di sini selisihnya kita kurangkan 7,7 dikurang 5,4 2,3. Di sini kita selisihkan 13,1 dengan 8 5,1. Di sini kita selisihkan 15,8 dengan 9,5. Ini 6,3. Selanjutnya ini yang di sini 18,1 kita kurangkan 10,5 7,6. Berarti ini selisih 7,6 ini tepat pada hari ke-5. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Jawabannya pada hari ke-5. Ini cara menentukannya adalah selisih. Ini sama dengan Ibu tulis selisih saja anak-anak. Ini tinggi kecambah. Ini tempat gelap, Ibu tuliskan langsung gelap. Dikurang dengan tinggi kecambah terang. Ini sama dengan tadi hari ke-5 18,1 cm dikurang dengan 10,5 cm. Ini sama dengan 7,6 cm. Lanjut soal B anak-anak. Jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih? Menanam kecambah di tempat yang gelap dengan pertumbuhan yang cepat atau di tempat yang terang dengan pertumbuhan yang lambat? Jelaskan jawaban kalian. Bahas soal nomor 5B anak-anak. Jika kita ditanya ingin menanam kecambah yang mana? Jawabannya adalah karena ini kita tanam, maka kita memilih menanam di tempat yang terang sehingga kecambah bisa tumbuh dengan normal dan bisa berfotosintesis dengan baik karena cukup cahaya matahari. Karena apabila kita menanam di tempat yang gelap, kecambah akan mengalami etiolasi atau pertumbuhan yang tidak normal, yaitu pertumbuhan tanaman yang sangat cepat, namun kondisi tumbuhan lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Ibu sudah membahas sampai soal nomor 5 anak-anak. Ini terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar.